yang kami dari CDP ini pengambilan keputusan. Jadi di sini saya yang pertama adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Terima kasih. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Terima kasih. Itu tadi dilema etika tadi itu adalah dua persoalan yang sama-sama benar, tetapi kita harus mengambil suatu keputusan atau pilihan yang tepat. Contohnya ketika seorang guru dia istrinya sakit dan harus menjaga istrinya di rumah sakit, tapi di satu sisi dia juga harus melaksanakan pekerjaannya untuk mendidik anak. Nah, di sini perlu keputusan-keputusan yang betul-betul membuat suatu kebaikan moral kepada guru tersebut. Sedangkan di dalam wujudan moral, terkadang kita juga memang dibujuk untuk membuat hal-hal yang negatif untuk mengambil keputusan. Contohnya misalkan ada siswa yang mau masuk ke SMP Negeri 4, dia memberikan dia memberikan untuk membujuk saya dengan pilihan-pilihan negatif. Contoh misalkan memberikan sejumlah uang supaya anaknya di SMP Negeri 4. Tetapi di suatu sisi kita harus menjalankan suatu kebenaran, yaitu bahwasanya untuk masuk ke SMP Negeri 4 ada regulasi-regulasi yang harus kita jalankan. Nah, kita harus mengambil suatu keputusan yang benar. Itu saya kira untuk bujukan moral. Saya kira demikian, dengan hal-hal seperti inilah saya bisa mengambil suatu keputusan. Demikian, Bu. Terima kasih atas pertanyaan. Memang kita lihat dulu definisinya, bahwasanya etika moral itu adalah suatu kasus yang memiliki dua pilihan. Yang keduanya mempunyai pilihan yang benar. Jadi untuk seperti ini kita harus bisa memberikan jalan keluar mana yang paling benar. Itu dapat kita laksanakan di dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian kalau bujukan moral itu adalah dua kasus yang saling bertentangan. Satu yang benar, satu yang salah. Tetapi kita harus juga mengambil suatu keputusan mana yang paling baik. Tapi kita harus membuat jawaban yang sesuai dengan moral secara umum. Saya kira demikian, Bu. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam di SMP Pasir? Terima kasih. Oke, memang dilematik memang untuk mengambil suatu keputusan dilema dan rujukan moral. Biasanya saya sebagai kepala sekolah pertama harus mengidentifikasi nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai etika. Yang kedua, saya juga harus melibatkan orang-orang yang berkompeten tentang seperti itu. Misalnya, kalau biasanya saya panggil guru-guru yang background-nya adalah memiliki nilai-nilai moral dan nilai etika. Misalnya, guru bimbingan penyuluhan, guru agama, dan guru-guru yang lain yang bisa saya anggap untuk bisa memecahkan persoalan. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan kita. Apa konsekuensinya di dalam mengambil suatu keputusan. Yang jelas harus kita berpatuk kepada nilai-nilai moral dan nilai-nilai kebenaran. Kemudian perlu juga kita mengintrospeksi diri. Kemudian juga teman-teman yang berkasus juga harus introspeksi diri
bagaimana supaya keputusan-keputusan itu tidak merugikan orang. Kemudian memang sebagai kepala sekolah perlu suatu cara kita untuk mengambil keputusan yang tepat, perlu perenungan, istirahat, agar semua keputusan-keputusan itu bisa menjadi suatu kebenaran dan bisa menjadi suatu kebenaran secara umum. Saya kira demikian, Bu. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Saya sebagai seorang kepala sekolah tentunya harus mempunyai literasi-literasi yang berhubungan dengan etika dan moral. Tentunya kita harus mempunyai banyak literasi, banyak membaca, dan kemudian melihat pengalaman-pengalaman hidup di kehidupan sosial di masyarakat. Saya kira itu sebagai modal pertama saya. Yang kedua adalah bagaimana melibatkan teman-teman guru yang mempunyai kredibilitas tentang hal itu dan background pendidikan tentang itu. Tentunya saya harus berkonsultasi dengan mereka agar semuanya keputusan dapat diambil dengan tepat. Kemudian pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat-pendapat dari orang-orang yang punya pengalaman tentang itu. Mendengarkan masukan-masukan dari teman-teman guru, mendengarkan masukan dari teman-teman wakil kepala sekolah, dan teman-teman yang berhubungan dengan pendidikan tentang etika dan moral. Saya kira itu cara saya untuk bisa memecahkan suatu persoalan etika dan moral di sekolah. Saya kira demikian. Pertanyaan yang kelima, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Nah itu tadi, menjawab pertanyaan yang sudah seperti ini, saya sebagai kepala sekolah harus melihat dulu persoalan-persoalan yang ada, yang terjadi. Biasanya saya harus melihat kejujuran dan keterbukaan dari orang-orang yang mempunyai nilai-nilai kasus seperti itu. Kejujuran dan keterbukaan itu adalah hal yang penting dalam memecahkan persoalan-persoalan etika dan moral. Kemudian pertimbangan lain adalah bagaimana keputusan itu merupakan keputusan yang mempunyai nilai-nilai etika dan moral yang dianut secara umum. Mungkin untuk ini perlu saya dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan etika dan moral. Saya kira hal-hal yang seperti ini harus kita buat keputusan yang jelas, harus mempunyai suatu keputusan yang bisa dibenarkan secara umum dan dia mempunyai nilai-nilai moral yang sesuai dengan ketuhanan yang Maha Kuasa. Saya kira demikian, Bu. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan di SMP Negeri 4? Ini pertanyaan yang sangat bagus ini. Bagaimana mengambil suatu keputusan? Tentunya saya harus melibatkan semua orang-orang yang berhubungan dengan kasus tersebut, karena hasil dari suatu keputusan tidak menjadi merugikan orang-orang lain, tetapi bisa menjadi suatu keputusan yang adil dan yang jelas. Saya harus melibatkan orang-orang yang berkompeten dengan kasus etika dan moral. Masalah waktu yang apakah saya memiliki waktu khusus untuk ini, saya kira tidak juga. Tetapi yang jelas saya harus bisa merenungkan hasil dari apa yang akan terjadi.
tidak membuat suatu keputusan dengan tergesa-gesa, karena ini menyangkut masalah etika dan moral yang ditinjau dari berbagai perspektif, dari berbagai sisi untuk mengambil suatu keputusan. Tidak bisa kita gegabah untuk mengambil suatu keputusan yang akhirnya bisa merugikan orang lain secara sosial, secara etika, dan secara moral. Saya kira demikian, Bu. Terima kasih. Baik Pak, pertanyaan nomor 7, adakah seseorang atau apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus pidana etik? Oke, terima kasih. Baik, ini Ini juga pertanyaan yang sangat bagus ini, karena mengambil suatu keputusan itu yang adalah dia mengandung nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai ketuhanan yang harus kita pegang. Kejujuran dan banyak membaca literasi-literasi, kemudian masukan-masukan dari orang lain untuk mengambil suatu keputusan adalah sangat penting untuk bagaimana kita mengambil suatu keputusan. Kemudian tadi untuk mengambil suatu keputusan seperti yang pertanyaan sebelumnya adalah saya harus melibatkan orang-orang yang berkompeten terkait. Tapi yang jelas kuncinya adalah hasil yang diputuskan adalah nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kejujuran, dan tidak melanggar etika dan moral secara umum di masyarakat. Saya kira demikian, Bu. dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak di dalam mengambil keputusan dalam etika? Terima kasih. Ada suatu kesenangan yang sangat hakiki dalam hidup saya ketika saya mengambil suatu keputusan yang benar, yang bisa mengambil suatu keputusan yang kebenaran secara umum dan moral. Jadi itu membuat saya bangga dan kita sepertinya berhasil, dan itu adalah hal yang sangat hakiki dalam kehidupan saya. Pengalaman hidup saya yang sudah hampir umur saya sekarang 58 tahun membuat saya menjadi banyak introspeksi, banyak mengambil suatu hal-hal yang baik, pengalaman-pengalaman hidup dalam kehidupan saya untuk mengambil suatu keputusan. Dan ini selalu saya tularkan, saya turunkan kepada teman-teman guru bagaimana mengambil suatu keputusan dengan tidak emosional, tetapi harus dengan kepala dingin yang harus sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai ketika yang benar, dan nilai-nilai moral. Dan harus sebagai manusia beragama kita harus mengambil suatu keputusan dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Kuasa. Saya kira demikian, Ibu. Semoga apa yang pertanyaan-pertanyaan ini menjadi suatu hal yang baik ke depan demi menjaga etika dan moral dari setiap persoalan di sekolah. Saya kira demikian, Bu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih buat jawaban-jawaban dari Bapak. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kami di calon guru penggerak. Mudah-mudahan bisa kami aplikasikan di dalam pembelajaran kami nanti. Oke, terima kasih. Saya juga berharap semua pertanyaan-pertanyaan itu juga bisa kita aplikasikan demi bagaimana memecahkan persoalan-persoalan etika dan moral di sekolah. Terima kasih.